Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar dengan tema menjadikan Google Sites sebagai platform media pembelajaran yang efektif dan interaktif. Perkenalkan, saya Farid Syarudin selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar kali ini. Saya harap hadirin sekalian dapat mengikuti acara dengan seksama. Kepada seluruh peserta webinar, saya ucapkan terima kasih atas antusiasmenya dalam mengikuti acara ini. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi kita semua. Baiklah, tanpa membuang waktu yang lebih lama, mari kita langsung masuk ke acara inti, yaitu paparan dari narasumber. Pada Kak Farid Syarudin, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, Google Set. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana memanfaatkan platform Google Set sebagai media pembelajaran interaktif. Sebelum itu, apa sih Google Set itu? Google Set merupakan platform yang dibuat oleh Google sebagai alat untuk membuat situs atau website dengan mudah, cepat, dan juga gratis. Google Set ini memungkinkan pengguna untuk membuat website tanpa perlu menguasai pemrograman terlebih dahulu. Dengan Google Set, pengguna dapat dengan mudah membuat halaman web yang menarik serta fungsional hanya dengan beberapa klik. Berbagai pilihan template juga disediakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari tata letak, warna, dan juga desain. Fitur drag and drop juga membuat proses pengeditan konten menjadi lebih mudah dan efisien. Selain itu, Google Set juga memungkinkan kolaborasi antar pengguna sehingga sebuah tim dapat bekerja bersama-sama dalam membuat dan mengelola website mereka. Dengan dukungan responsif, membuat website yang dibangun dapat diakses dan lancar dari berbagai perangkat, dari komputer hingga ponsel pintar. Selain digunakan sebagai website pada umumnya, Google Sites juga dapat dimanfaatkan sebagai platform media pembelajaran interaktif. Dengan kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, Google Sites menjadi pilihan tepat bagi yang ingin memiliki website dengan cepat tanpa harus memikirkan kompleksitas pemrograman. Selanjutnya, fitur dari Google Sites. Google Sites menawarkan berbagai macam fitur yang menarik, diantaranya template dan desain. Google Sites menyediakan template sederhana yang siap digunakan. Template ini juga dapat disesuaikan dengan desain yang dibutuhkan dari tata letak, warna, serta font yang diinginkan. Selanjutnya, publikasi website. Google Sites menawarkan publikasi yang sangat mudah dilakukan, yaitu cukup satu klik maka situs dapat diakses secara publik. Kemudian, kolaborasi real-time. Dengan fitur ini, guru dan siswa dapat bekerja sama dalam membangun atau merubah sebuah website atau media pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan Google Sites. Kelebihan dari platform Google Sites ini yaitu gratis dan mudah digunakan. Menggunakan platform Google Sites ini gratis, artinya tidak memerlukan biaya. Hanya cukup memiliki akun Google maka dapat menggunakan platform Google Sites ini. Selain itu juga tidak memerlukan keahlian coding yang rumit. Guru dan siswa dapat dengan mudah membuat dan mengelola situs. Selanjutnya, integrasi dengan Google Apps. Fitur ini memudahkan pengguna untuk menyertakan dokumen dari Docs, Slides, Drive, dan lainnya dari produk Google.
Kemudian responsif. Situs yang telah dibangun akan dapat menyesuaikan tampilannya dari berbagai perangkat pengguna. Fitur ini memastikan tampilan dan fungsionalitasnya tetap optimal. Selain memiliki kelebihan, Google Sites juga memiliki kekurangan. Kekurangannya dimulai dari kustomisasi yang terbatas. Dibanding platform situs web profesional, Google Sites menawarkan opsi kustomisasi atau desain yang lebih terbatas. Pengguna yang ingin desain situsnya lebih kompleks atau unik akan kurang cocok dengan Google Sites. Kemudian, fitur interaktif terbatas. Fitur interaktif bawaan seperti kuis dan game belum tersedia di sini, meskipun ada add-on untuk memperluas fungsionalitasnya. Selanjutnya, tergantung pada koneksi internet. Artinya, siswa dan guru harus memiliki koneksi internet yang stabil untuk mengakses dan mengedit situs web. Jika koneksi internet terbatas, akan berpotensi menjadi kendala dan susah dalam mengakses situs. Google Sites menawarkan banyak sekali kelebihan untuk menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif. Namun, perlu dipertimbangkan kekurangannya, terutama kebutuhan kustomisasi dan fitur interaktif yang lebih kompleks. Mungkin itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi live demo. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mendemonstrasikan membuat media interaktif menggunakan Google Sites. Sebelumnya, teman-teman dapat membuka browser terlebih dahulu. Bisa menggunakan Google Chrome, Firefox, atau yang lainnya. Kemudian kita cari menggunakan latest.new. Nah, ini tampilan awal dari Google Sites. Di sini terdapat sisipkan, halaman, dan juga tema. Dalam sisipkan ini terdapat kotak teks untuk menginputkan teks, gambar, sematkan untuk meletakkan kode, graph, dan nanti di bawah ada juga YouTube, slide, dan juga formulir yang nantinya dapat digunakan sebagai kuis. Kita ke tema terlebih dahulu, kemudian buat tema, nama media, custom. Kemudian memilih warna, untuk font, saya menggunakan ini. Di warna, kita custom.
Dan di navigasi, eh, mungkin ini saja. Kemudian kita dapat memberi nama situs ini terlebih dahulu. Dan kita memilih backgroundnya terlebih dahulu. Dan jenis header sampul. Nah, kita akan mencoba mempraktekkannya seperti ini. Di sini terdapat navigasi beranda, materi ajar yang di dalamnya terdapat halaman, tujuan pembelajaran, materi, podcast audio, serta forum diskusi. Kemudian ada juga penilaian, profil, juga download. Yang pertama kita tuju ke halaman, kemudian halaman baru, kita beri nama materi ajar. Kemudian di dalam materi ajar kita menambahkan halaman dan dapat materinya. Dan kita buat halaman baru lagi untuk penilaian. Ada juga profil. Nah, untuk halaman muka ini kita ganti jadi beranda. Di beranda ini kita di judul kemudian kita dapat mengisikan tombol tentang kita ke tujuan pembelajaran. Tombol kita taruh di sini. Apa? Dan menambahkan teks lagi.
Selanjutnya kita lihat di bawah membuat sekilas materi. Kemudian juga ada tentang media pembelajaran, dan ada juga sedikit profil. Dan kita membuat tentang ya pembelajaran. Dan kita isi, oke, juga ini tidak juga kita duplicate saja dan pindah ke bawah. Dan
tombol, kita arahkan ke profile, dan juga menyisipkan gambar saja. Ke sini, lanjut ke halaman berikutnya di materi aja pembelajaran. Di sini kita dapat mengisi menggunakan kotak teks. Lalu kita ubah jenisnya menjadi spanduk. Jual, dan kita duplicate ganti warna untuk capaian kita duplicate lagi untuk indikator. Nah, mungkin ini cukup. Kemudian kita membuat materinya sama seperti yang tadi kita mengubah jenis header menjadi spanduk dan menambah kotak teks untuk mengisi materinya. Mungkin ini saja. Kemudian kita masuk ke penilaian. Untuk di penilaian ini kita dapat memasukkan link Google Form. Sementara kita sematkan akan dulu dan sisipkan. Nah, sudah kita, kita masuk ke profile versi header dan mengisi
dulu. Nah, terus untuk halaman profil mungkin segini. Dan di halaman download kita dapat mengisi menggunakan kotak teks. Dan kita tambahkan tombol dan isi dengan materi. Bisa dari Google Drive atau yang lainnya. Selanjutnya kita mencoba menambahkan podcast audio. Pertama kita menambahkan subhalaman untuk podcast audio untuk podcast audio ini kita ambil atau kita buat terlebih dahulu dari Riverside. Nah, ini merupakan Riverside. Di sini kita dapat membuat eh, semacam podcast dan ke Go to Studio dan join. Nah, di sini kita dapat merekam suara kita yang nantinya dapat digunakan sebagai podcast. Selanjutnya dari podcast itu kita memasukkan ke Spotify Podcaster. Nah, ini tampilan dari Spotify Podcaster.
Di sini saya sudah memiliki satu episode. Untuk cara membuat episode ini menggunakan new episode. Nah, bisa buat dari Riverside tadi atau dari aplikasi pihak ketiga yang lain. Yang nantinya untuk file audionya dapat dimasukkan. Contohnya seperti ini. Nanti kita dapat mengisikan dengan detailnya dan menguploadnya ke Spotify Podcaster. Kita gunakan yang ini saja. Kita masuk ke home, kemudian copy link yang Spotify, paste, dan titik tiga ini pilih yang embed. Kemudian kita pilih copy. Nah, di Google Sheet ini kita ke sisipkan, pilih sematkan kode, lalu paste. Nah, ini contoh podcast dari Spotify Podcaster. Kemudian selanjutnya kita akan mempublikasikannya ke publik. Sebagai contoh kita menamainya dengan media belajar. Dia belajar 3. Kita klik publikasikan. Nah, berhasil dipublik. Kemudian kita bisa lihat. Nah, sudah. Selain itu juga kita bisa melihat preview dari yang kita kerjakan saat ini dengan menggunakan ini pratinjau. Dari tampilan preview ini kita dapat mengubahnya menjadi HP dan juga tablet maupun komputer atau laptop. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini dapat menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih kepada Kak Farid yang telah memberikan paparan yang sangat informatif dan bermanfaat. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang telah mengikuti acara ini sampai selesai. Demikianlah acara webinar pemanfaatan platform Google Sheet pada hari ini. Semoga ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.